Di mana kawasan hutan sekarang ini sudah banyak ditanami. Itu yang masuk kawasan itu ditertibkan. Untuk sementara waktu gedung lama itu kita pergunakan sebagai mes. Dengan adanya gedung baru, tapi kerjanya Tambah kendor ya. nah, itu laporan pengaduan masyarakat ini kurang lebih 5-an ya, Bi ya. Menghimbau mereka juga, bukan dalam artian kita nakut-nakut gitu kan. Ya kalau memang ibarat kata mereka nyimpang ya kita tindak. Ya dia untuk memperkaya diri. Yo, otomatis rusak desa tuh. Terhadap aset-aset di desa itu mereka harus input di aplikasi itu. Dan itu terintegrasi sampai ke Kejaksaan Agung. Itulah untuk minimalisir adanya penyimpangan-penyimpangan tadi. Kita bertiga kesini ngapa coba? Nyingi uang yang dipanggil banyak nian. Jadi siapa? Uji tadi bapak itu di dalam. Oh gitu ya? Iya. Berapa kasus tadi? Wah, banyak pokoknya. Banyak yang dibongkar. Termasuk kawan sikat tadi dipanggil kawan sikat dulu. Tunggu di podcast Fokus 1. Setelah sekian lama menunggu jadwal, hari ini kita bisa ketemu dengan Kasintel Kajari Oku, Mas Henry Dunan, dan di sana ada Mas Arbi sebagai asupsi satu ya. Celana kita sama nih kayaknya. Wah, sama warna. Beda rasa. Ngeri ya kayak sini Bang Henry. Ngapa nak ngeri? Nggak baca. Ngapa? Kesini biasanya bermasalah. Ada urusan kepentingan masing-masing. Iya. Kadang-kadang itu mereka namanya kejaksaan ini kan pelayanan publik. Lebih ke pelayanan publik juga terkait dengan giat-giat gitu juga banyak yang memang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Jadi lebih mengedepankan pelayanan publik. Jadi banyak kadang-kadang yang datang sini anggapan memang itu. Iya benar. Tidak lah. Sekarang kejaksaan sudah berubah terkait dengan tren positif yang memang dampaknya sekarang dilihat oleh Kejagung lebih humanis. Dari gedungnya yang baru megah, Alhamdulillah. kemudian di depan ada portal penjagaan. Wow, tadi ketemu pejabat Oku ya gitu kan. Gemetar tambah. Tadi ada kawan juga baru masuk. Ya Allah, jago dapat ternyata di sini kan. Ini berapa lantai, Bang Hendri? Ada 2 lantai. 2 lantai ya. 2 lantai depan ini bawah ya. Penerimaan ya. Ada di depan ini untuk penerimaan tamu, PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian ada bidang Intel, ada bidang Pidum kalau untuk yang bawah, terus ada bidang pemulihan aset. Kemudian kalau untuk di lantai atas sendiri itu ada ruangan bidang Pitsus, ruangan bidang Datun, ada pembinaan, kemudian ada sentral untuk pembinaan ruang. Alhamdulillah lah dengan gedung baru ini semangat baru. Ya semangat untuk dalam hal upaya penegakan hukum, dalam fungsi-fungsi kita untuk melakukan tugas dan kewenangan gitu. Itu. Tapi kayaknya belum ada lift ya? Memang gitu udah ada, Kak. Ya udah apa-apa lah. Olahraga juga, olahraga. sehat. Iya, kadang-kadang memang kita jarang keluar keringat. Karena muter gedung lapangan ini agak sulit juga. Tapi lumayan juga Jumat pagi keliling kan. Ini kapan ditempati, Kak? Kalau tidak salah, Kak ya. Kalau tidak salah itu peresmiannya kemarin itu langsung Pak Kajati di tanggal 16 April. 16 April peresmian Pak Kajati kemarin dihadiri juga oleh Pak Bupati, unsur Forkopimda juga. Kurang lebih seminggu dari peresmian kita sudah mengoperasionalkan gedung baru ya lah untuk. Terus yang di sana untuk apa kan? Untuk sementara waktu gedung lama itu kita pergunakan sebagai mes pegawai lah yang memang kemarin mungkin mereka kontrak ngekos ya. Yang lajang tapi yang lajang mereka di tempat di sana untuk sementara waktu, tapi kedepannya kalau memang itu peralihan fungsinya bakal dipergunakan untuk yang lain, kita menyesuaikan ya. Iya, menyesuaikan. Ini dulu kalau nggak salah ini rawa-rawa ya, kolam salah rawa-rawa, fondasinya mulai
berjalan kalau tidak salah dari tahun 2022 lah, 3 tahap kan. 3 tahap ya. 3 tahap. Oh, ini murni dari Kejagung atau mau nih hibah? Jadi, ya alhamdulillah, itu kemarin sempat dibantu oleh pemerintah daerah melalui bantuan hibah 3 tahap tadi sampai dengan jadi cak ini itu sudah nyaman lah dengan kondisi luasan gedungnya, dengan kondisi apa fasilitasnya, dengan kondisi gedung yang baru. Ini kita dituntut juga mak manu kita ningkatkan kinerja kita, mak manu kita ningkatkan pelayanan kita terhadap publik. Jadi yo jangan dengan adanya gedung baru tapi kerjanya Tambah kendur ya. nah, itu insyaallah lah kedepannya Kejaksaan Negeri Oku dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya ya dalam hal melayani masyarakat di Oku nih juga insyaallah kita Akan lebih baik ya. akan lebih baik. Oh ya, di sini ada ruang tahanan nggak? Kalau untuk sel tahanan ada di Pidum. Oh, ada Di ya. daerah di ujung sana koridor ujung tuh ada sel tahanan baik itu Pidum ataupun untuk Witsu. Jadi sel itu Kak biasa kita gunakan pas pada saat untuk Pidum ya ini pas pada saat pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap 2. Tahap 2 ya. Tahap 2 kita tempatkan di sana untuk sementara waktu kemudian kita titipkan ke rutan Baturajo. Tapi kalau untuk Pitsus sama baik sebenarnya. Pas pada saat mereka menetapkan tersangka, melakukan penahanan, yang pasti kita tempatkan di sana untuk sementara waktu, kemudian kita langsung titipkan juga. Mekanismenya tapi agak lebih lama lagi. Sudah kita tempatkan, kita titipkan di rutan Baturajo. Pas pada saat proses persidangan juga agak mendekati proses persidangan di Palembang, itu kayak titipkan ke rutan Pak Jo. Pak Jo. Tapi belum dipakai sekarang kan? Terpakai. Ada isinya. Kalau untuk isinya nggak ganti. Jadi mereka cuma singgah mampir, singgah mampir ya? untuk proses penyelesaian tahap 2. Kemudian langsung dititipkan di rutan. Paling lama berapa jam, berapa hari lah di tahanan sini? Kalau sampai harian Enggak ya. Tapi kalau hitungan jam ya kurang lebih 2 jam. 2 jam ya. 2 jam. Jadi pas pada saat proses administrasi itu ya. jaksanya sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, terhadap barang bukti, kemudian selesai administrasinya untuk kita bawa titipkan di rutan Baturajo, selesai langsung dibawa oleh pengawal tahanan. Apa rencana terisi? Insyaallah lah, insyaallah. Akan terisi. Insyaallah. Kalau terisi sampai berhari-hari itu tidak, Kak. Karena memang itu cuma sebatas proses itu tadi kan, tahap 2 tadi baik. Jadi selesai administrasi langsung kita bawa kayak gitu. Nah, siapa kira-kira terisi pertama? Penghuni pertama. Iya. Rata-rata yang masuk di sini kasus apa aja sih? Kalau kasus kayak kita kalau untuk di bidang intel ya itu dalam artian penerimaan laporan. Semua ya, mendominasi banyak variasi lah, variatif lah. Entah itu pengaduan terhadap penyimpangan dana desa, dugaan. Terus juga ada mungkin terkait dengan perjalanan dinas, entah di dinas ataupun terkait dengan pengelolaan di dinas. Itu banyak laporan-laporan. Kita tindak lanjuti secara bertahap. Yang mana memang laporan masuk tuh sebelum kita tindak lanjuti ke tahap berikutnya, otomatis kita melihat dulu secara kelengkapan baik itu formil material. Kalau sudah terlengkapi baru masuk tahap selanjutnya. Oh, itu prosesnya ya? Yo, masukkan ke tahap proses lanjutannya lah. Kalau laporan berapa banyak per bulan ya? Laporan pengaduan masyarakat ini kurang lebih 5-an ya, Bi ya. 5 laporan per bulan. Apa per hari? Nah, per bulan, hitung-hitungan per bulan gitu. Tapi ya itu tadi kan masih tentatif juga. Kadang-kadang memang dalam 1 bulan tuh bahkan enggak laporan. Bahkan cuman siko itu. Ya, alhamdulillah dengan berkurang itu kan berarti kesadaran masyarakat ya. Kesadaran masyarakat. Ya itulah kita butuh kerjasama, butuh bantuan juga dari masyarakat, dari perwakilan masyarakat, entah itu lembaga swadaya masyarakat ya sebagai kontrol sosial tadi kan. Ya mana mereka memberikan informasi, masukan ke APH. Jadi kita butuh kerjasama itu kan. Tapi selama ini kan antar kepolisian dan jaksaan koordinasi terus kan? Iya, koordinasi yang baik. Jadi
kejaksaan sama kepolisian, yo bidangnya sama. APH, aparat penegak hukum. Tapi kalau untuk terhadap bidang pidana umum, misalnya mereka lebih ke PIDUM. Kalau terkait dengan apa dugaan-dugaan korupsi segala macam, ya mungkin dari Satuan Tipikor Polres koordinasi ke Pitsus. Tapi di kejaksaan sendiri secara kewenangan Pitsus bisa dari awal, entah itu dalam tahap proses penyidikan sampai dengan penuntutan, sampai dengan terakhir eksekusi. Eksekusi ya. Koordinasi baik. Jadi kasus terbanyak sini antar dugaan korupsi ya, pidana dinas ya. Nah ya, laporan. Oh laporan. Bukan banyak masuk. Laporan yang masuk, ya memang berkait dengan itu. Jadi ada kaitan dengan dugaan-dugaan penyimpangan dalam hal pengelolaan dana desa, terus ada penyimpangan dugaan penyimpangan dalam hal pengelolaan anggaran di dinas-dinas, ya banyak. Emang apa masalahnya sih? Dan di desa dan dinas di OPD itu? Ya kalau kita melihat itu tadi Kak, yo terkait dengan pengelolaan dana desa. Yo masyarakat itu tadi yang disampaikan, masyarakat juga harus ada peran di situ. Jadi bukan hanya mengandalkan terkait dengan kepala desa misalnya di desa, yo mereka juga harus mengontrol itu semua, baik itu dari awal perencanaan sampai dengan tahap pelaporan juga, yo harus tertib administrasi juga kan. Kemudian dinas-dinas terkait juga memastikan bahwa dalam tahap prosesnya, baik itu dalam tahap penyerapan anggarannya sampai dengan pertanggungjawaban anggarannya, memang harus tertib secara administrasi, sehingga indikasi-indikasi yang menyimpang tadi tidak terjadi ya. Gitu. Dalam tahap proses pencegahan itu memang ada di bidang intel. Setiap tahun juga kita datang ke desa-desa, datang ke dinas-dinas, menyampaikan apa-apa yang memang berkaitan dengan pengelolaan dana. Jadi kita menghimbau di situ, kita menyampaikan kaitan dengan korupsi, misalnya. Kita mengenalkan bahwa memang ada delik-delik korupsinya, bagaimana upaya pencegahan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsinya. Kita sampaikan juga di situ ada tuntutan-tuntutan atau sanksi-sanksi bagi wong-wong yang melanggar aturan. Bukan hanya cuma sebatas pembinaan ya, pembinaan gitu, tindakan gitu ya, pencegahan. Tapi kita menghimbau mereka juga, bukan dalam artian kita nakut-nakut gitu kan. Ya kalau memang ibarat kata mereka nyimpang ya kita tindak. Iya. Tapi dalam upaya awal ini kita pasti melakukan upaya pencegahan. Jasa nangkuti kades misalnya kan. Selama kasih intel di Batu Rajo berapa lama? Hitung-hitungan bulannya sudah hampir masuk 1 tahun. Lama berarti ya? Tapi sebelumnya lama di Batu Rajo. Oh, jadi balik kandang sempat dari 2016 sampai dengan 2022 pertengahan itu di Batu Rajo. Di Intel tuh lah. Jakso pertama sampai dengan Kasubsi di Intel. Oh, jadi spesialis Intel ya? Ya. Kemudian di 2002 pertengahan, alhamdulillah oleh pimpinan kita diamanahkan tugas promosi ke Maluku Utara. Aduh, jauh. Tepatnya di Kabupaten Halmahera Selatan. Itu di sana menjabat sebagai Kasipitsus selama setahun 10 bulan. Kemudian balik lagi ke Batu Rajo. Aslinya orang mana? Itu orang Maluku Timur, Martopuro. Oh, tetangga sebelah berarti. Tetangga sebelah. Arti Kombreng berarti? Kombreng. Oh, Kombreng itu. Pacak balik kandang tuh lemak ya ke daerah ya? Yo, itulah aman. Kak, kita ini selaku anggota bawahan nerimo. Ya tapi alhamdulillah dengan cak itu kan yang dulunya jauh sekarang bisa lebih dekat. Ya. Tapi belum pernah ke Martopuro tuh ke situ? Belum pernah. Kenapa udah di situ? Ya mana kita nak baca mulu ya. Memang ditugaskan yuk kita laksanakan. Selama di Intel itu sudah berapa kades lah ditindak lah karena mungkin dugaan-dugaan penyimpangan dana desa gitu. Kalau selama di Intel Kak, tugas fungsi Intel itu sebenarnya cuma sebatas supporting data. Supporting bidang ya dalam upaya penegakan hukum ya. Itu awal Intel ini sebenarnya kita menerima laporan, kita mengumpulkan data-data informasi dari laporan itu tadi dasarnya
kalaupun memang secara laporan memenuhi kualifikasi untuk kita terima, kita tindak lanjuti. Disitulah masuk kayak ada upaya kita dalam hal mengumpulkan data dan bahan keterangan. Dan dari kesimpulan itu kayak kalau memang sudah ada indikasi penyimpangannya, kita masuk ke tahap berikutnya untuk apa? Untuk membuat terang suatu peristiwa pidana tadi. Setelah itu kita berprosesnya masuk ke Pitsus. Nah, Pitsus kayak nindaklanjutnya bisa mengulangi dalam tahap penyelidikan untuk mendalami kerja hasil intel tadi, atau dia bisa langsung ke penyidikan kalau memang data-data informasi yang sudah disampaikan ke intel tadi sudah satu. Jadi intel itu pintu utama ya? Pintu utama, Kak. Jadi bukan Pitsus, Pak. Pidum pun kayak gitu. Jadi banyak tugas-tugas peran-peran intel terkait dengan penggalangan pengamanan SDO. Itu ada kalau di intel. Pidum, misalnya dalam tahapan mereka proses persidangan, kayak mereka permintaan bantuan personil ke intel. Dalam upaya apa? Ya, dalam upaya mengamankan jaksa yang bersidang ataupun membantu petugas pengawal tahanan untuk mengamankan tahanan pada saat proses persidangan. Datun itu juga. Pas pada saat mereka butuh bantuan personil dari intel, entah dalam upaya mereka turun ke lapangan, penggeledahan misalnya, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, intel bisa diikut sertakan. Jadi peran intel seluruh luas ya, luas. Artinya intel bisa menyetop perkara, bisa melanjutkan gitu ya? Itu kalau bahasanya menyetop perkara itu laporan. Jadi ya, ada perkara laporan. Kalau kaitan dengan proses tahapnya tadi terkait dengan tugas kita dalam hal pengumpulan data keterangan, ya semisalnya laporan berdasarkan laporan tadi misalnya ada dugaan tapi pada faktanya belum ditemukan, data-data informasi yang kita kumpulkan itu tidak ditemukan, ya dugaan-dugaan yang dilaporkan tadi, ya kita amankan gitu ya. Selesai gitu. Iya, kita tutup di situ. Tapi kalaupun memang kedepannya bakal ada entah tambahan bukti-bukti lain, terus ibarat atau informasi-informasi yang memang A1, ya dari hasil yang sudah kita hentikan tadi bisa kita tindak lanjut. Kembangkan lagi ya. Kita kembangkan lagi. Artinya tugas inter sama tugas jurnalis berarti ya. Hampir sama, tapi produknya beda ya. Produknya Jaksaan berproduk hukum, kami berproduk tulisan. Ya kan sama Cak Podcast ini kan. Iyalah salah satu bagian dari kami untuk mempromosikan bahwasanya jangan takut kejaksaan kalau tidak bermasalah. Iya kan? Apalagi ada jaksa siapa sekolah kalau misalnya kan. Desa, terus juga ada jaksa masuk sekolah, masuk kampus, jaksa menyapa. Iya. Tapi nyapa baik kan? Ya kita mengenal kan. Institusi kejaksaan itu terus apa-apa bidang, peran tugas masing-masing. Itu yang kita sampaikan. Bukan jaksa masuk ke kepala sekolah, bukan ya? Kalau itu kan kita memberikan pemahaman terhadap anak peserta didik di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Ya karena sekarang ini kan banyak perbuatan-perbuatan yang memang masih dalam ruang lingkup anak-anak remaja, entah itu kenakalan remaja, entah itu narkoba, entah itu bullying, entah itu asusila segala macam. Materi yang kita sampaikan mungkin lebih ke pendekatan mana adik-adik di sekolah ini tidak sampai terpapar narkoba. Mana dalam lingkungan sekolah ini tidak terjadi bullying. Mana caranya adik-adik di sini tertib dalam belajar proses belajarnya. Karena memang kejaksaan pasti bersentuhan dengan tindak pidana itu tadi. Siapa baik pun pelakunya, kadang-kadang itu tadi anak-anak yang masih di bawah umur. Ya karena adik-adik di sekolah ini karena memang mereka mungkin masanya untuk mencari jati diri tadi kan, pengen tahunya tinggi, itulah, tapi tidak diarahkan. Jadi pengaruh lingkungan itu besar untuk mereka masuk dalam kaitan pidana-pidana tadi. Yang jaksa ke sekolah
ke desa, ke mana lagi itu tahun ini sudah berjalan belum? Alhamdulillah Kak. Sudah. Kalau Intel kita aktif Kak terkait dengan jaksa masuk sekolah. Sudah ada beberapa sekolah yang kemarin sudah kita kunjungi, kita sampaikan kaitan dengan materi-materi yang berkaitan dengan adik-adik di sekolah, kemudian terkait dengan jaga desa. Kebetulan kemarin kita sempat juga ke Batang. Kita sampaikan ada memang program Jaksa Agung itu terkait dengan jaksa jaga desa. Jadi kita mengenalkan aplikasinya dalam hal pengelolaan dana desa di desa itu mereka ada transparan dalam artian itu tadi secara dokumennya, baik itu perencanaan, pelaksanaan kegiatannya, terus pertanggungjawaban mereka, bahkan terhadap aset-aset di desa itu mereka harus input di aplikasi itu, dan itu terintegrasi sampai ke Kejaksaan Agung. Jadi terpantau. Nah, itulah untuk minimalisir adanya penyimpangan-penyimpangan tadi. Itu bentuknya BIMTEK atau menggunakan dana desa? Nah, itu ya kita mengundang mereka memfasilitasi tempat, waktu, kita sampaikan. Gitu ya. Jadi bahkan kita yang langsung turun mengenalkan aplikasi itu tadi, apa-apa yang memang harus mereka laksanakan dalam hal penginputan data pengelolaan dana desa, yaitu program Kejagung untuk minimalisir penyimpangan-penyimpangan desa. Jadi lebih terawasi. Iya. Itu. Yang selama ini mungkin belum terawasi gitu kan? Iya. Karena itu kesulitan kita, mungkin jangkauan secara geografisnya untuk Oku ini kan menyebar desa-desanya, baik itu dari Ulu Ogan, baik itu dari Lengkiti, ada 13 kecamatan lah. Dan itu desanya menyebar. Jadi karena memang sumber daya kita terbatas, sumber daya personil kita terbatas, itulah kita tuntut dari masyarakat peran sertanya. Nah, sekaligus secara aplikasi itu tadi kita bisa mengawasi langsung bahwa tahapan-tahapan mereka sudah berjalan, dan tahapan-tahapan secara dokumen pertanggungjawaban juga mereka sudah laksanakan. Nah, setelah pemberian materi itu lebih penting ya, masa ada kirim ke Kades ataupun yang bermasalah ataupun cara tahu itu lah. Karena memang kan ini program baru Kak. Di 2025 ini kita mensosialisasikan itu, tapi sekaligus untuk seluruh Kades di Kabupaten Oku ini melaksanakan giat itu. Jadi setelah kita sosialisasikan, kita berikan pemahaman, kemudian kita kenalkan aplikasi itu, langsung segera mungkin mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan tadi, menginput dokumennya, baik itu yang disampaikan tadi, entah itu aset-aset mereka, entah itu aset-aset desa, entah itu dalam hal pelaksanaan dana desanya, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Lah sudah berjalan. Sudah ya? Allah, ya. Itu kecamatan mana sudah? Kemarin Batang ya. Terus juga ada beberapa desa kemarin yang memang di awal pembukaan aplikasi itu kita undang ke sini mereka, dan sudah melakukan penginputan data itu. Tapi belum secara keseluruhan. Nah, ini bertahap. Kita kita kunjungi, kita datangi. Yang penting mereka menyiapkan tempat, waktu mereka, Kades, operator, KG, kita sampaikan itu, kita kenalkan aplikasinya, mereka langsung melakukan penginputan. Berarti itu tidak masuk program di dana desa berarti ya? Enggak ya? Enggak. Paling untuk. Jadi itu memang program kejaksaan. Kalau dianggarkan di dana desa untuk kegiatan apa tadi? Jaksa jaga desa ya. Aplikasi itu bisa diakses oleh dia bisa nyimak laporan kegiatan desa. Dia harus login. Login. Jadi pengawasan kejaksaan dalam artian itu tadi, itu bisa melihat bagaimana proses pengelolaan dana perencanaan berjalan di desa. Baik itu dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Jadi kita kontrol di situ. Nah, itu untuk minimalisir penyimpangan tadi. Karena dulu kedepannya mungkin secara umum bisa di ini kan. Tapi kalau untuk sementara waktu ini loginnya pakai ini ya, Bi. User pribadi ya, akun operator. Artinya bukan untuk publik berarti ya. Kedepannya mungkin. Karena dulu kan ditempel nih, dibuat pakai banner nih. 1 miliar sekian. Itu kan banyak nggak ditempel ya. Itulah sebenarnya itu bentuk transparansi. Iya kan?
bentuk transparansi dalam hal pengelolaan dana desa. Kades juga harus mempertanggungjawabkan anggaran-anggaran yang masuk di desa itu untuk kegiatan-kegiatan apa wae, baik itu pembangunan fisik ataupun dalam hal apa peningkatan sumber daya manusianya, ya entah itu BIMTEK segala macam. Yo, mereka harus ada transparan. Pak gitu himbau terkait dengan bentuk transparan ini, ya mereka setiap melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, mereka harus mensosialisasikan dalam artian yo memberikan gambaran bahwa memang mereka ini entah itu dalam media sosial desa, entah itu dalam apa website desa. Jadi ada bentuk transparan pemerintah desa ke masyarakatnya bahwa giat-giat ini dilaksanakan. Suku-suku 21 ya. Tadi dengan tujuannya untuk peningkatan apa sumber daya manusia. Ya kaitan dengan personalnya bisa memahami atau tidak, nah itu ya kades masing-masing gitu ya. Dalam hal dia memilih perangkat-perangkat desanya, ya memang harus sesuai dengan kualifikasi. Dalam hal adanya BIMTEK tadi, pemahaman mereka bisa bertambah. Bukan untuk memahami dari dasar lagi. Ya. Itu. Jadi ada peningkatan, kan. Ada nggak jaminan setelah kades ikut BIMTEK itu tidak bersalah lagi? Ya sebenarnya tidak kasih perlu jaminan. Iya, yang namanya tergantung kades itu lah. Itu balik ke niat. Iya benar. Iya, itu dalam hal mengungkap suatu perkara korupsi yang selama ini pasti kita lihat niat awal dia. Innamal a'bul biniyat kata orang. Kalau bahasa hukumnya mens rea, niat jahat dia. Ya kadang-kadang banyak aspek yang mempengaruhi itu, entah dari niatnya, entah itu dari kesempatan, entah dari memang sikap diri dia, ada keserakahan dalam diri dia, itu banyak pengaruh. Entah itu dari kontrol pengawasannya, kan ada kesempatan di situ. Kalau selama pengendali di sini sudah berapa kades yang diselesaikan, tanda kutip ya? Ya, kalau masalah lah gitu lah. Ya, sampai ke Mabtu, sampai ke penjara, mungkin sampai ke Inkra gitu loh. Kalau ya zaman-zaman kasubsi dulu ya banyak data-data yang memang kita kirim ke Bitsus itu jadi terutama dalam hal pengelolaan dana desa. Masih lebih ada 1-2 kades kemarin tuh. 2 kades. Tapi ya itu zaman kita masih kasubsi kan. Zaman kasih ini ya alhamdulillah lah mulai agak tertib ya, tapi ada beberapa juga masukan laporan-laporan tentang desa, tentang pengelolaan dana desa. Ada beberapa yang masuk. Sampai hari ini tahun ini? Ada lah, pasti. Itulah tadi. Ada tidak jaminan? Ya sebenarnya kasih jaminan. Yeah. Walaupun dengan ada BIMTEK, adanya pengawasan. Yang pastinya itu tadi niat awal dia dulu. Kalau memang dia nak membagusi desa tadi, dia nak jalankan program pemerintahan pusat, pemerintah daerah, memanglah sudah ada niat bagus dia, insya Allah bagus. Tapi kalau memang niat dia untuk memperkaya diri, yo otomatis rusak desa tuh. Pembangunan tidak kati, kadang-kadang minim. Terus ya masyarakat yang tadi tidak berkembang, yang seharusnya memang entah itu adanya BUMDes, pajak berkembang UMKM desa, dengan niat yang tidak bagus tadi otomatis tidak berkembang, baik dari segi pembangunannya, dari kesejahteraan masyarakatnya. Itu. Jadi memang dari niat. Yo seharusnya kades-kades juga paham dia dipilih oleh masyarakat langsung itu berarti masyarakat tuh menumpukan harapan yang baik. Benar. Mak mano depannya desa ini pajak berkembang, mak mano kades tadi bisa mensejahterakan masyarakatnya, bukan diri sendiri ya. Kemudian ini kan ada beberapa OPD itu kan yang MOU kerjasama dengan jaksaan itu kan. Lagi-lagi apakah itu ada jaminan tidak bermasalah? Nah itu tadi Kak. Sekarang nih dalam hal MOU balik lagi ke bidang datun. Ada beberapa instansi pemerintahan, OPD pemerintahan, kayak dinas pendapatan, dia MOU ke datun terkait dengan pajak ya, retribusi. Pajak, memaksimalkan pajak yang masuk ke daerah. Ya alhamdulillah selama didamping oleh datun itu ada peningkatan terkait dengan PAD yang memang bidangnya pajak. Karena itu tadi kita
dalam artian membantu OPD untuk melaksanakan tugas fungsi dia tadi. Kalau pendapatan, ya kita memacu yang memang objek-objek pajak tadi harus maksimal. Ya. Yang pajaknya disetor ke daerah, karena memang itu lagi bakal bergulir lagi, entah itu masuk untuk pembangunan, untuk bantuan-bantuan sosial, segala macam, balik lagi ke masyarakat. Bukan dengan OPD-nya itu loh. Ya dengan OPD itu tadi dengan adanya pendampingan kita otomatis kan menegaskan bahwa giat ini jangan dimainkan gitu ya. Iya, dimainkan. Jangan ada menyimpang dari aturan. Kita menegaskan itu karena Datun juga dia lebih melihat aspek-aspek secara formal yuridis. Yeah. Ini loh aturannya. Kalau aturan tidak dijalankan, ya berarti tidak sesuai dengan aturan. Benar. Nah itu. Dan Datun pun kalau dalam tahap kerjasama tadi secara respon kurang, entah itu terkait dengan permintaan data ataupun dalam kaitan ada aturan-aturan yang memang tidak dijalankan oleh OPD yang bersangkutan, ya Datun pasti memutus kerjasama itu bisa dia jalan. Karena itu tadi tidak ada kooperatif dari ini, ya pasti ada. Dengan adanya pendampingan tidak menjamin juga ibarat kata bebas masalah ya. Bebas masalah. Misalnya ada laporan di dulu lah. Itu kan hanya mendampingi secara formal yuridis bahwa gitu, ini loh aturannya. Setiap ada kendala-kendala terkait dengan aturan, kita sampaikan, kita analisa lagi aturannya, kita sampaikan ke OPD yang bersangkutan yang bekerjasama dengan kita bahwa ini aturan yang memang sesuai dengan role-nya. Nah, ini yang perlu diikuti. Kalau tegak bantah kawan, nah itu yang kadang-kadang kan itu. Kita bilang, kalau di OKU sama OPD yang bekerja sama dengan kita, mereka ngikuti secara aturan, bimbingan-bimbingan dari tim Datun juga mereka ikuti, saran masukan juga mereka ikuti. Jadi alhamdulillah dari tahun ke tahun yang memang bekerja sama dengan bidang Datun ada peningkatan masalahnya atau peningkatan kinerja yang baik, kinerjanya dalam hal pendapatan ada peningkatan pendapatan dari pajaknya, retribusinya itu. Tadi yang sekarang ini aku lihat pernah yang lagi heboh sekarang diangkat itu kan, ternyata pernah kerjasama dengan kejaksaan. Yang mana itu? Yang ini lagi panas sekarang ini. Yang tidak PBS saja. Di Kejaksaan Agung. Yang di Kejaksaan Agung. Yaitu harus kita lihat juga teknis pendampingannya Cak Mano. Kalau memang itu tadi, kalau memang saran kita sudah kita sampaikan sesuai dengan aturan, tapi dari pihak yang bekerja sama dengan kita tidak mematuhi saran atau masukan tadi, bahkan ibarat kata tidak mengikuti aturan yang memang sudah rule, ya itu salah. Proses kerjasama tadi bidang Datun pacak memutus kerjasamanya karena mereka tidak patuh terhadap masukan-masukan bidang Datun, terhadap aturan-aturan yang disampaikan. Itu tadi. Bahkan ya Datun juga bisa memberikan rekomendasi bahwa memang kalian putus itu ya. Iya, kalian tidak mengikuti saran masukan gitu, tidak lanjuti gawin-gawin kamu sesuai dengan aturan, ya putus. Itu jawabannya berapa lama kerjasama itu? Kerjasama itu kurang lebih 3 bulan ya, Bi. 3 bulan. Tidak lama, 3 bulan. Kalau memang kedepannya ada kegentingan dan memang perlu diperpanjang dengan kerjasama baru lagi. Terkait dulu kan pernah penyitaan kebun sawit ya. Itu mohon perkembangannya sekarang. Jadi kalau untuk di OKU ini kan seluruh wilayah. Kalau khusus di Sumsel ini OKU termasuk ini kan program pemerintah pusat. Terus turunkan, didelegasikan kejaksaan, kepolisian, TNI itu bekerja sama, dibentuk Satgas Garuda. Penertiban terkait dengan kawasan hutan. Di mana kawasan hutan sekarang ini sudah banyak ditanami, entah itu perkebunan sawit, entah itu perkebunan bahan karet, papan, karet segala macam, kayu. Nah, itu yang masuk kawasan itu ditertibkan. Dari tim Kejagung mereka melihat
peta wilayah kawasan dulu, hutan kawasan. Kemudian yang memang sudah terkonfirmasi dan dipanggil pihak-pihak terkait tadi, ada yang memang sudah menyerahkan secara sukarela, turun ke kita nih, turun ke kejaksaan, turun kejaksaan negeri khususnya di wilayah kabupaten, itu tinggal kita pelaksanaan eksekusi ya? Eksekusi dalam artian kita memasang pelang himbauan bahwa memang lahan ini dikuasai oleh negara. Yo, ada beberapa kemarin perusahaan kurang lebih di awal tuh ada 3 dan tuh kita sudah laksanakan satunya masih proses klarifikasi, bahkan ada beberapa hari yang lewat kemarin kita juga ada menertibkan terkait dengan kawasan hutan di Oku. Satu kawasan. Jadi sekarang masih berjalan. Jadi yang mana memang di seluruh wilayah yang kawasan hutannya itu dikuasai oleh perusahaan, dikuasai oleh personal masyarakatnya, itu pasti tertibkan, diambil alih oleh negara. Untuk dimanfaatkan oleh negara. Iya, pada puluhan hektar kalau saya lakukan ya. Yo, ratusan Ratusan. Target kemarin 1 juta hektar sudah diserahkan tahap pertama. Ini bakal ada yang tahap kedua juga. Iya, tahap keduanya. Jadi berjalan enggak? Berjalan. Yo, zaman Pak Prabowo ini, ya mungkin mereka pengen yang mana memang menjadi kewenangan negara untuk memanfaatkan itu dan tujuannya kayak untuk kesejahteraan masyarakat, itu yang sekarang lagi gencar-gencar mereka. Bulan ini kan 3 huruf masih masuk gitu ya. Itu cuman perasaan Jaksa Batu Rajo nih. Karena terzulimi nggak? Diobok-obok nggak kira-kira? Wah, enggak lah. Ya namanya proses hukum kan. Beda-beda ya. Masing-masing lembaga, masing-masing institusi nih, apalagi APH, ya masing-masing melaksanakan kewenangannya. Kalaupun memang kayak KPK, mereka ada kewenangan dalam tahapan penyelidikan, penyidikan sama ya. Tahap penuntutan. Kita bagus dengan kondisi yang kayak itu kan, berarti ada feedback yang balik ke hukum untuk pembenahan sistemnya tadi. Ya sama lah kayak kejaksaan. Kalau kejaksaan menindak, entah itu siapa yang memang ibarat terindikasi menyimpang, ya itu sebagai contoh, sebagai efek jero kepada yang lainnya, biar pola yang semacam itu tidak diikuti. Ada perbaikan sistem. Jadi sistem yang buruk tadi kita bagus ke sistem yang baik. Ya bagus. Dengan kondisi ada penindakan seperti itu, berarti kan ada feedbacknya kaget yang dirasakan di Oku ini, entah itu OPD-nya, entah itu kaget di perangkat-perangkat desanya, mereka pasti memperbaiki sistem. Tidak tersinggung ya? Yo, tersinggung karena memang sama-sama gitu kan. Yo, ada koridornya masing-masing. Ataupun ada laporan-laporan yang memang sedang kita tangani, sedang ditindaklanjuti oleh Pitsus, polisi juga itu mereka melaksanakan perannya masing-masing, enggak? Banyak perkara yang ditangani. Kalau untuk saat ini, aku belum baca yang nak nyampaikan secara terbuka. Puluhan, ratusan? Apanya itu puluhan ratusan perkaranya? Kasusnya lah. Ada sampai semua itu. Ada sampai ya? Iya. Yang sudah di depan gawang? Aduh. Tapi untuk saat ini aku belum baca. Masih proses ya? Memang masih dalam proses. Kaget lagi menghambat kan? Iya. Menghambat proses. Izin nanya, waktu proses bertugas baik di lapangan ataupun di kantor, ada tidak pernah diancam atau diintimidasi? Bertugas ya, melaksanakan tugas lah ya. Ya melaksanakan tugas pasti Kak. Kita tahu resikonya dalam upaya penegakan hukum ini. Siapa yang tidak khawatir, otomatis mereka yang waspada ya. Iya, yang merasa menyimpang tadi otomatis mereka melakukan segala cara kan untuk mereka tidak terjerat, untuk mereka tidak ditindak, melakukan segala cara. Bentuk-bentuknya mungkin beda-beda. Pernah ada yang intervensi, ada yang ibarat kata ancaman, ada yang mungkin langsung fisik. Pernah di fisiknya? Kalau untuk kita dewek, belum ya. Tapi kalau secara ancaman sering, tapi itulah risiko.
Tapi kalau untuk yang fisik, aku kasih contoh beberapa waktu yang lalu, kayak Jaksu di Medan, yang di kayak petugas kejaksaan di pusat kemarin di Kejaksaan Agung itu dianiaya, entah itu ancaman, entah itu langsung ke fisik. Keluarga mungkin? Keluarga. Bahkan kalau untuk di kawan di daerah Riau kemarin, itu ancamannya udah ngeri-ngeri sedap juga. Aku tahu rumah kau, aku tahu anak bini kau. Nah, itu kan, kalau sudah ngarah ke keluarga tuh, itu yang kita waspadai. Aman gitu deh, mungkin ada antisipasi kan. Tapi kalau sudah keluarga, nah itu yang itu belum kirim santet atau dukun. Nah, kalau itu sebenarnya percaya tidak percaya. Tapi yo kadang-kadang yo ada masuk di akalnya juga kak. Badan sehat tiba-tiba sakit, ya dah. Aman di daerah timur ya mungkin ada kejadian itu. Tapi ya antara percaya tidak percaya. Tapi belum pernah ya. Termasuk juga belum pernah. belum? Alhamdulillah ya. Kalau ancaman sudah biasa itu. Oh, resiko pekerjaan ya. Intimidasi sudah biasa. Banyak. Sama Tapi itulah resiko. Kita harus laksanakan itu. Segala macam bentuk ancaman intervensi tadi ya kita harus lewat, tidak apa-apa. Oke, terakhir. Ini dapat informasi. Katanya ya. Ada 2 OPD dan 3 kades bakal dijerat. Benarkah itu? Informasi dari mana? Nah, itu makanya tanya. Kan gue data. Kalau terkait dengan jumlahnya aku belum baca masih. Karena memang ini kan masih dalam proses kan. Kalau Cak atau Kakak tadi terjerat tadi kan sudah maknanya sudah dalam gitu ya. Maknanya sudah memang tahapannya mungkin sudah tahap penyidikan, tinggal menetapkan siapa wong-wong yang paling berperan di situ dalam kaitan dengan mungkin dugaan-dugaan penyimpangan tadi. Tapi yo memang ada laporan-laporan yang masuk, baik itu di Intel yang di Pitsus, itu memang masih dalam proses. Artinya yang kabar-kabarnya itu yang ada 2 pejabat, kemudian ada beberapa kades itu belum benar berarti ya? Masih proses gitu ya? Tapi ada arah ke situ ada ya? Kalau untuk OBD yang mana, nah itu yang ini. Kita masih dalam proses lah. Iya. Masih dalam proses. Kita tidak galak yang bukan andai-andai ya? Bukan iya, kita tidak galak berandai-andai. Kalau memang prosesnya dalam tahapan-tahapannya memang sudah ada indikasinya dan sudah terang, apalagi dalam tahap penyidikan sudah ada alat buktinya terkumpul, apa yang nak kita tutup lagi? Iya. Tapi ke depannya ada waktunya kita bakal buka. Oke, jangan lupa tonton terus YouTube Fokus 1.